Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najib Ahmad Ramadan. Kelas reguler D, NIM saya 21 031 3097, Prodi Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Materi yang akan saya sampaikan ada 3, yaitu peran bahasa Indonesia pada bidang manajemen, fungsi bahasa Indonesia pada bidang manajemen, dan kaitan bahasa Indonesia dengan manajemen. Sebelum masuki materi, di sini ada pengertian bahasa dalam manajemen. Berikut ini adalah pengertian dan definisi menurut para ahli. Yang pertama, dari Harimurti Grida Laksana menyatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk berkomunikasi oleh kelompok manusia. Yang kedua, dari Kampus Bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem bunyi yang digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mendefinisikan diri. Yang ketiga, dari Vino Chiaro. Bahasa adalah sistem simbol vokal yang biar memungkinkan semua orang, suatu kebudayaan tertentu, atau orang lain mempelajari sistem kebudayaan itu, berkomunikasi atau berinteraksi. Yang keempat, dari Karo, bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan vokal yang berstruktur yang dipergunakan atau dapat digunakan dalam berkomunikasi internasional oleh kelompok manusia, dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Yang keempat, dari BP Tambulan, bahasa adalah untuk memahami pikiran dan perasaan serta menyatakan pikiran dan perasaan. Materi yang pertama, peran bahasa Indonesia pada bidang manajemen. Peran bahasa Indonesia pada bidang manajemen. Bahasa adalah suatu alat komunikasi atau alat yang digunakan untuk menyampaikan gagasan atau ide. Suatu yang kita digunakan untuk mengekspresikan perasaan, sehingga hal ini yang ingin kita sampaikan kepada orang lain dapat dimengerti dengan baik. Suatu dengan apa yang kita maksud bisa disampaikan dengan cara mengucapkan melalui mulut kita, bahasa tubuh, ataupun menulisnya. Sedangkan manajemen adalah ilmu tentang bagaimana kita mencapai suatu tujuan dengan menggunakan bantuan dari orang lain. Tentu saja dalam hal ini dunia bisnis, seorang manajer harus bisa mengatur, mengarahkan, dan mengelola kemampuan orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini tidak mungkin terlepas dari bahasa. Bahasa dalam hal ini, bahasa Indonesia memiliki peran perkembangan ilmu manajemen. Sangat mustahil ilmu apapun dapat berkembang tanpa adanya bahasa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang harus dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa kesatuan yang umum digunakan dalam lingkungan masyarakat dewasa ini. Dalam dunia bisnis, bahasa sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Penggunaan bahasa yang baik dan benar akan memberi pandangan baik dari orang lain pada diri kita. Semakin cermat kita menggunakan bahasa, semakin cermat pula pikiran yang selanjutnya mendapatkan dampak positif bagi khususnya lingkungan manajemen. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat dan luas membuat pergeseran pada bahasa Indonesia sering
diistilahkan adalah istilah asing dalam bahasa Inggris atau pengantar ilmu manajemen yang menimbulkan kata-kata istilah baru secara tidak langsung memperkaya bahasa Indonesia. Masih bahas tentang hubungan bahasa dan manajemen. Di era globalisasi dewasa ini tentu untuk meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih dalam persaingan dunia kerja. Hal tersebut menyebabkan persaingan dan mendorong setiap individu untuk meningkatkan daya saingnya untuk berkompetisi dalam bursa kerja. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentu saja tidak terlepas dari globalisasi ini. Tentu saja tuntutan memiliki sumber daya yang profesional, handal, dan berketerampilan tinggi membawa dampak luas ke berbagai bidang termasuk diantaranya bidang ekonomi. Nah, dalam manajemen, peran seorang manajer penting dalam penggunaan bahasa di lingkungan kerja. Pada saat memberi perintah kepada karyawannya, seorang manajer harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dengan baik oleh karyawannya agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh manajer. Ketika seorang manajer keuangan mengadakan rapat dengan pimpinan perusahaan dan para investor, ia dituntut memberi informasi perusahaan secara jelas, jujur, komunikatif, dan menarik. Begitu pula saat membacakan keadaan pasar, manajer harus tahu betul keadaan pasar sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan perusahaan. Pada nyatanya, tidak ada satupun aktivitas bidang ilmu yang terlepas dari bahasa. Tanpa bahasa, seorang akan merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tanpa bahasa, tiap orang akan salah memahami maksud orang lain. Tanpa bahasa, tidak ada bidang ilmuwan atau yang dapat berkembang. Untuk itulah sebagai generasi muda Indonesia, kita harus menjaga bahasa Indonesia tetap ada. Berurusan mengubah dunia dan mencapai cita-cita banyak masyarakat Indonesia yang bangga akan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa kita sebagai bahasa internasional yang dikenal oleh orang-orang dari penjuru dunia. Salah satunya kegiatan ekonomi yang semakin global, tentunya dengan terbuka dengan budaya dan bahasa asing yang membawa dampak menghilangkan budaya Indonesia, bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia pada bidang manajemen. Fungsi bahasa Indonesia pada bidang manajemen. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan informasi informatif, tetapi bahasa pada dasarnya lebih dari sekedar alat untuk menyampaikan informasi, untuk mengutarakan pikiran, perasaan, atau gagasan. Karena bahasa juga berfungsi. Yang pertama, untuk praktis adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang B, untuk tujuan artistik adalah manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna memperluas rasa estetis manusia. Yang C, sebagai kunci mempelajari pengetahuan lain di luar pengetahuan kebiasaan. Untuk mempelajari naskah
tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia selama. Ya, selanjutnya yang kebudayaan dan adat istiadat serta perkembangan bahasa itu sendiri. Tujuan fisiologis dikatakan oleh para ahli budaya bahwa bahasalah yang memungkinkan kita membentuk diri sebagai makhluk bernalar, berbudaya, dan beradab. Dengan bahasa kita membina hubungan dan kerja sama menggadakan transaksi dan melaksanakan kegiatan sosial dengan bidang dan peran kita masing-masing. Dengan bahasa kita mengawasi kekayaan masa lampau, menghadapi hari ini, dan merencanakan masa depan. Bahasa sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat berhubungan dan berinteraksi dengan alam sekitarnya, terutama sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dapat memikirkan, mengelola, dan memperdayakan segala potensi untuk mementingkan kehidupan umat manusia menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Manusia dalam berkomunikasi tentu harus memperhatikan dan menerapkan etika sehingga terwujudnya masyarakat yang memadai selama dunia dan akhirat. Bahasa sebagai alat komunikasi berpotensi untuk dijadikan sebagai sarana untuk mencapai suatu keberhasilan dan kesuksesan hidup manusia, baik sebagai insan akademis ataupun sebagai warga masyarakat. Penggunaan bahasa yang tepat menjadi seorang dapat melancarkan segala urusan. Melalui bahasa, baik lawan berkomunikasi dapat bertujuan respon yang positif, akhirnya dapat dipahami maksud dan tujuan. Yang keempat adalah sebagai alat menyatakan ekspresi diri. Sebagai alat ekspresi diri, bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu dalam diri seorang, baik berperan sebagai berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Jadi fungsi manajemen adalah sebagai pemimpin. Yang pertama, sebagai pemimpin, tugas manajemen adalah agar orang lain bertindak untuk bertujuan berorganisasi. Dia mengambil keputusan, melakukan komunikasi, memberi motivasi, memilih orang-orang, mengembangkan orang lain melalui penilaian kerja, memberi saran dan pelatihan. Yang kedua ada perencanaan. Tugas kegiatan utama ini meliputi membuat target sasaran, membuat acara, membuat urutan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target, mengatur untuk melaksanakan atau timetable. Yang selanjutnya ada menyusun rencana anggaran biaya, membuat standar operasi, membuat SOP tentang pelaksanaan pekerja. Yang ketiga menerapkan penafsiran kebijakan pekerjaan. Yang ketiga ada penyusunan. Kegiatan ini mengatur hubungan suatu pekerjaan sehingga terlaksana lebih efektif dan efisien. Desain struktur, menentukan job dari masing-masing jabatan untuk mencapai sasaran organisasi. Delegating, mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, menetapkan pertanggungjawaban untuk hasil yang dicapai,
menetapkan hubungan yang membedakan atau antara atasan dan staf, mendeskripsikan hal-hal yang dianggap efektif sehubung dengan memanfaatkan sumber daya manusia guna mencapai sasaran. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengamatan. Pekerjaan meliputi pekerjaan, mengukur hasil pekerjaan, melakukan tindakan perbaikan, dan mengoreksi kesalahan. Setiap fungsi manajemen atau seorang manajer harus mempunyai keahlian di atas kemampuan yang menerapkan dalam suatu kegiatan organisasi yang terpadu untuk mencapai tujuan utama perusahaan sesuai dengan prinsip manajemen. Ketiga, ada kaitan bahasa Indonesia dengan manajemen. Kaitan bahasa Indonesia dengan manajemen. Pada kenyataannya, tidak ada satupun aktivitas bidang ilmu yang terlepas dari bahasa. Tanpa bahasa, setiap orang akan merasakan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tanpa bahasa, setiap orang akan salah dalam memahami maksud dari orang lain. Tanpa bahasa, tidak ada bidang ilmuwan ataupun yang dapat berkembang. Untuk itulah, sebagai generasi muda, kita harus menjaga bahasa Indonesia tetap ada, berusaha mengubah dunia dan mencapai cita-cita banyak masyarakat Indonesia yang bangga akan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa kita sebagai bahasa internasional yang dikenal orang-orang dari segala penjuru dunia. Salah satunya melalui bidang ekonomi semakin global. Tentu saja dengan terbuka budaya dan bahasa asing yang membawa dampak baik tanpa menghilangkan budaya bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf atas kurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.